Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia. Di kota ini berdiri ribuan gedung tinggi, pusat bisnis terbesar di negara ini, dan jutaan orang datang setiap hari untuk bekerja. Namun jika kita melihat sejarahnya, Jakarta sebenarnya tidak selalu menjadi kota sebesar sekarang. Dulu tempat ini hanyalah sebuah pelabuhan kecil di tepi laut. Lalu bagaimana sebuah pelabuhan kecil bisa berubah menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara? Hari ini Jakarta dikenal sebagai pusat segalanya di Indonesia. Pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat bisnis, bahkan pusat hiburan. Banyak perusahaan besar memiliki kantor pusat di Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit memenuhi kawasan Sudirman hingga Kuningan. Dan setiap hari jutaan orang datang dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan di kota ini. Namun perkembangan Jakarta sebenarnya terjadi secara bertahap selama ratusan tahun. Untuk memahami kenapa Jakarta bisa menjadi kota terbesar di Indonesia, kita perlu melihat perjalanan panjang kota ini dari masa ke masa. Awalnya hanya pelabuhan kecil. Sebelum bernama Jakarta, kota ini dikenal dengan nama Sunda Kelapa. Pada masa itu, wilayah ini hanyalah sebuah pelabuhan kecil milik Kerajaan Sunda. Pelabuhan ini digunakan untuk aktivitas perdagangan. Pedagang dari berbagai wilayah datang untuk membeli dan menjual barang seperti rempah-rempah, hasil bumi, dan berbagai komoditas lainnya. Karena letaknya yang strategis di pesisir utara Pulau Jawa, pelabuhan ini perlahan menjadi salah satu titik perdagangan penting. Namun perubahan besar terjadi ketika bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara. Batavia, awal kota besar. Pada abad ke-17, Belanda datang dan mengambil alih wilayah ini. Mereka kemudian membangun kota baru yang dinamakan Batavia. Batavia dijadikan pusat pemerintahan kolonial Belanda di Asia. Karena statusnya sebagai pusat kekuasaan, pembangunan kota mulai berkembang. Pelabuhan diperbesar, gudang perdagangan dibangun, jalan-jalan mulai dibuat untuk mendukung aktivitas ekonomi. Batavia akhirnya menjadi salah satu kota terpenting di wilayah Asia Tenggara pada masa itu. Banyak pedagang dari berbagai negara datang ke kota ini. Dari sinilah Batavia mulai berkembang menjadi kota yang semakin besar. Setelah Indonesia merdeka, ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Batavia kemudian berganti nama menjadi Jakarta. Sejak saat itu, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara. Status ini membuat Jakarta menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Semua kementerian, kantor pemerintahan, dan lembaga negara berada di kota ini. Hal ini secara otomatis membuat banyak aktivitas ekonomi juga terpusat di Jakarta. Perusahaan-perusahaan besar mulai membuka kantor di kota ini. Pembangunan infrastruktur juga semakin berkembang. Jakarta mulai berubah menjadi kota modern. Urbanisasi besar-besaran. Salah satu faktor terbesar yang membuat Jakarta menjadi kota terbesar di Indonesia adalah urbanisasi. Setiap tahun jutaan orang dari berbagai daerah datang ke Jakarta. Mereka datang dengan berbagai tujuan. Ada yang mencari pekerjaan, ada yang ingin membuka usaha, ada juga yang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jakarta dianggap sebagai tempat dengan peluang terbesar. Akibatnya, jumlah penduduk kota ini terus bertambah. Wilayah Jakarta pun semakin padat, bahkan perkembangan kota ini akhirnya meluas hingga ke daerah sekitar seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Jabodetabek. Pusat ekonomi Indonesia. Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Sebagian besar perusahaan besar memiliki kantor pusat di Jakarta. Bank-bank besar juga berada di kota ini. Pasar saham Indonesia bahkan berada di Jakarta. Hal ini membuat aktivitas ekonomi di kota ini sangat besar.
banyak peluang kerja tercipta, dan semakin banyak orang datang ke Jakarta untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Inilah yang membuat kota ini terus berkembang menjadi semakin besar. Kota dengan kontras yang kuat. Namun perkembangan Jakarta juga membawa berbagai tantangan. Kota ini dikenal sangat padat, kemacetan menjadi masalah sehari-hari. Selain itu, Jakarta juga memiliki kontras sosial yang cukup besar. Di satu sisi, terdapat kawasan bisnis dengan gedung-gedung mewah. Namun di sisi lain masih ada permukiman padat dengan kondisi yang sangat berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kota besar seperti Jakarta juga membawa berbagai dinamika sosial yang kompleks. Jakarta dan hutan gedung pencakar langit. Jika kita melihat Jakarta dari udara, ada satu hal yang langsung terlihat jelas. Gedung-gedung tinggi berdiri hampir di seluruh pusat kota. Kawasan seperti Sudirman, Tamrin, hingga SCBD dipenuhi oleh pencakar langit yang menjadi simbol perkembangan Jakarta sebagai kota modern. Gedung-gedung ini bukan hanya sekadar bangunan. Sebagian besar dari mereka adalah kantor perusahaan besar, pusat bisnis, hotel mewah, hingga pusat keuangan yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Setiap hari ribuan orang datang ke kawasan ini untuk bekerja. Pagi hari, jalanan mulai dipenuhi kendaraan. Gedung-gedung perkantoran mulai dipenuhi aktivitas. Dan ketika malam tiba, lampu-lampu kota membuat skyline Jakarta terlihat sangat berbeda. Pemandangan ini sering membuat Jakarta terlihat seperti kota metropolitan besar di dunia. Perkembangan gedung-gedung tinggi ini juga menunjukkan bagaimana Jakarta terus berubah dari waktu ke waktu. Dulu kawasan ini hanyalah area biasa. Namun seiring berkembangnya ekonomi Indonesia, pusat bisnis Jakarta pun tumbuh semakin besar. Hari ini, skyline Jakarta menjadi salah satu yang paling dikenal di Asia Tenggara. Dan gedung-gedung tinggi ini menjadi simbol bagaimana kota ini terus bergerak maju. Perjalanan Jakarta dari pelabuhan kecil menjadi kota terbesar di Indonesia adalah hasil dari sejarah panjang yang berlangsung selama ratusan tahun. Mulai dari pusat perdagangan, kemudian menjadi kota kolonial, hingga akhirnya berkembang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi negara. Semua faktor ini membuat Jakarta tumbuh menjadi kota yang sangat besar seperti yang kita lihat hari ini. Namun pertanyaannya sekarang adalah, dengan segala perkembangan yang terjadi, menurut kalian apakah Jakarta masih akan terus menjadi pusat utama Indonesia di masa depan? Atau justru peran kota ini akan berubah seiring perkembangan kota-kota lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa subscribe karena di channel ini kita akan membahas berbagai cerita menarik tentang kota dan negara di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.